Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Anggraini dengan NIM 219030009, mahasiswa usaha wisata dari STAN Pariwisata Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan pariwisata teknik memandu saya yang berjudul STAN Kastul Cikole Maribaya 2 hari 1 malam. Yang pertama yaitu ada daftar peserta. Di sini daftar peserta dibagi menjadi dua, yaitu perempuan dan laki-laki agar dimudahkan dalam memilih kamar. Yang pertama yaitu anggota peserta perempuan. Terdapat 15 orang dan ditambah dengan saya sehingga menjadi 16 orang. Yang pertama yaitu Amira Salwa dengan Chelsea Valencia yang berada di kamar nomor 1. Selanjutnya yaitu Nanini Diva dan Wafa Maitriana kamar nomor 2. Selanjutnya itu Gita Triayuni dan Aurelia Hernandi berada di nomor 3. Dan Stefano Rotua dan Nadia Koreana berada nomor 4. Nadifa Khania dan Aziza Ulia nomor 5. Anissa Zahra Fatimah dan Berlinda nomor 6. Claudia Cecilia Silviana dan Clara Datu Mendarit berada di nomor 7. Fatmawati Kurnia dan saya sendiri Leni Anggraini berada di nomor 8. Selanjutnya yaitu anggota peserta laki-laki yang berjumlah 10 orang. Yang pertama itu Iguti Bayu dengan rekannya yaitu Muhammad Tegar berada di kamar nomor 9. Agus Andrianto dan Sandi Hermawan berada di nomor 10. Faiza Avicenna dan Silaran Afat berada di nomor 11. Selanjutnya itu Zulkifli dan Fandi Eka berada di nomor 12. Yang terakhir itu Arhan Pratama dan Bagas Adi Nugroho berada di nomor 13. Sehingga hotel yang kami gunakan berjumlah 13 kamar. Selanjutnya yaitu identifikasi daya tarik wisata. Yang pertama yaitu Bandung Treetop Adventure Park yang berlokasi di Jalan Raya Tangkuban Perahu, Cikole, Bandung, Jawa Barat, yaitu wisata yang memiliki wahana yang dapat memacu adrenalin wisatawan dengan tahapan atau rintangan yang berbeda. Wisata ini berkonsep outdoor. Untuk pengunjung sendiri tidak perlu meragukan dalam memainkan wahana karena keamanan di sini sudah terjamin dan didampingi oleh instruktur profesional selama menggunakan wahana. Berikut terdapat beberapa foto dalam Bandung Treetop Adventure Park. Selanjutnya yaitu Orchid Forest Cikole yang berlokasi di Genteng, Cikole, Bandung, Jawa Barat. Tempat ini merupakan taman anggrek terluas di Indonesia, berada di kawasan hutan. Di dalam wisata ini terdapat 157 jenis bunga anggrek beraneka macam yang dapat dikembangkan di sini. Selain dapat menikmati keindahan beragam bunga anggrek, wisatawan juga dapat menikmati kesejukan pohon pinus dan spot-spot foto yang ada di wisata ini. Tempat ini menyediakan beberapa wahana atau atraksi aktivitas yang dapat memanjakan wisatawan. Di antaranya yaitu ada Flying Fox, Hikrop, Panahan, Rabbit Forest, Garden of Lake, Camping Ground, dan yang tentunya terdapat toko oleh-oleh. Berikut yaitu beberapa gambar yang saya tampilkan di sini, yaitu gambar dari Orchid Forest Cikole. Selanjutnya yaitu wisata yang saya pilih yaitu ada Grafika Cikole. Lokasinya yang berada di Jalan Raya Tangkuban Perahu, kilometer 23, Cikole, Lembang, Bandung, Jawa Barat. Destinasi wisata berbasis alam yang berada di kaki gunung. Ini memiliki iklim yang sangat sejuk yang berada di pegunungan. Grafika Cikole ini memiliki konsep yang hampir sama dengan Orchid Forest Cikole yang di atas tadi, tetapi spot foto dan fasilitasnya pun tentu berbeda dengan Orchid Forest Cikole. Di sini juga menyediakan fasilitas outbound dan camping juga terdapat di sini. Dan yang menarik di Grafika Cikole yaitu terdapat kebun stroberi. Selanjutnya yaitu Curug Maribaya yang berlokasi di Kampung Cikondang, Cibodas, Lembang, Bandung.
Di kawasan ini pengunjung dapat menyaksikan 3 air terjun sekaligus, yaitu Cikawari, Curug Cigulung, dan Curug Cikoleang. Wisata ini juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas lengkap lainnya, yaitu seperti ada musola, kamar mandi, toilet, dan lainnya. Selanjutnya yaitu wisata The Lodge Maribaya yang berlokasi di Jalan Maribaya Cibodas, Lembang, Bandung. Wisata ini yaitu wisata di Lembang, tepatnya di Maribaya, yang menawarkan berbagai hal pada pengunjung. Para wisatawan bisa melakukan berbagai aktivitas seperti camping, trekking, acara catering, dan team building. Atau bahkan wisatawan hanya sekedar untuk refreshing atau berwisata. Di wisata ini juga tersedia wahana yang pastinya instagramable, yang tentunya dicari oleh anak zaman sekarang, itu untuk mengabadikan momennya. Dikelilingi oleh hutan pinus, udara dan suasana di sini sangat sejuk dan berbeda dengan wisata yang lainnya. Beberapa wahana atau objek menarik yang berada di wisata ini yaitu diantaranya balon udara, sepeda zip, gantole, ayunan skewing, skate dan bambu, langit bambu, pohon langit, dan lainnya. Selanjutnya yaitu terdapat kebun begonia. Wisata yang masih berada di kawasan Maribaya, wisatawan juga bisa menikmati hamparan kebun bunga di kebun begonia ini. Kebun ini memiliki ragam bunga yang begitu memanjakan mata. Terdapat beberapa macam bunga yang berada di daerah ini. Selain dapat menikmati beberapa bunga, para wisatawan juga dapat belajar di kebun begonia ini seperti menanam, memetik buah, hingga dapat jika yang membawa anak-anak dapat mewarnai di kebun begonia ini. Selanjutnya yaitu Maribaya Nature Hot Spring Resort yang berlokasi di Jalan Maribaya nomor 105212 Lembang, Bandung. Maribaya juga dikenal dengan pemandian air panasnya. Yang paling terkenal yaitu Maribaya Nature Hot Spring Resort ini. Tempat ini cukup populer dengan konsep yang modern, tapi tetap dengan konsep yang natural. Di sini pengunjung bisa merasakan berendam di air panas dengan kandungan belerang yang masih alami, dan dipercaya pemandian ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Selanjutnya yaitu wisata Fairy Garden Paint the Lodge. Lokasinya yaitu berada di Jalan Maribaya kilometer 3 Cibodas, Lembang, Bandung. Fairy Garden Lembang ini masih berada di kawasan The Lodge. Ini merupakan salah satu wisata di Maribaya, Bandung. Tempat ini dikonsep layaknya negeri dongeng yang penuh dengan kastil dan taman cantik. Wisata ini memang dikhususkan untuk anak-anak, tetapi untuk para dewasa maupun remaja juga dapat berkunjung di sini karena dapat mengenal beberapa tanaman dan pertunjukan teater. Selanjutnya yaitu ada pusat oleh-oleh Factory Outlet Store. Sebelum wisata diakhiri, hampa rasanya jika para wisatawan tidak berbelanja oleh-oleh di Factory Outlet Store, yaitu tempatnya para pengunjung wisatawan untuk membeli oleh-oleh khas Bandung yang tentunya dengan harga yang murah dan terjangkau. Di sini para wisatawan dapat mendapatkan oleh-oleh yang diminatinya. Selanjutnya yaitu destinasi yang saya pilih. Yang pertama yaitu ada Orchid Forest Cikole. Alasan terpilih yang pertama itu terdapat banyak spot foto yang digemari anak muda, tentunya yang instagramable. Yang kedua yaitu suhu udaranya yang sejuk. Selanjutnya itu pemandangannya yang indah, banyak berbagai wahana dan ada juga yang memacu adrenalin. Terdapat kafe, terdapat tempat souvenir, dan terdapat pertunjukan teater yang termasuk terdalam wisata edukasi. Selanjutnya yaitu wisata Curug Maribaya. Alasan saya memilih wisata ini karena yang pertama itu hawanya sejuk, yang cenderung dingin dapat menenangkan pikiran. Di sini sekaligus dapat
melihat atau menikmati 3 curug sekaligus, yang biasanya hanya dapat menikmati 1 curug saja. Di sini dapat langsung menikmati 3 curug. Selanjutnya itu pengunjung dapat bermain air di sini, bahkan pengunjung pun dapat berenang dengan air yang murni dan segar. Selanjutnya itu spot foto yang bagus. Wisata selanjutnya yang saya pilih yaitu kebun begonia. Alasannya yaitu dapat menjumpai berbagai jenis tanaman dan bunga, sehingga para wisatawan dapat mempelajari berbagai macam bunga bahkan sebelumnya tidak dapat menemuinya, belum menemuinya. Spot foto yang menarik, terdapat toko souvenir sehingga wisatawan pun dapat membeli oleh-olehnya sekaligus di situ. HTM-nya pun cukup murah, yaitu per orang hanya dikenakan yaitu Rp 10.000. Di sini juga dapat memetik sayur dan buah dan sebagai wisata edukasi juga. Selanjutnya yaitu wisata Ndaloge Maribaya. Alasannya saya memilih wisata ini dikarenakan spot foto yang instagramable, wisata hits yang banyak dikunjungi, banyak berbagai macam wahana, lokasi yang jauh dari kebisingan kota, pemandangan yang indah, banyak fasilitas seperti kafe, terdapat deretan jajanan khas Bandung yang tersedia di kios-kios kuliner sehingga para wisatawan dapat jajan di situ, dan terdapat pertunjukan teater. Selanjutnya yaitu Factory Outlet Store. Alasannya yaitu pusat oleh-oleh khas Bandung, harga terjangkau, rute perjalanan sejalur arah pulang, dan terdapat beragam brand di sini. Selanjutnya itu mengidentifikasi rumah makan. Di sini yang saya pilih itu ada rumah makan Cikole. Rumah makan rata-rata yang saya pilih yaitu rumah makan khas Sunda. Tapi di rumah makan Cikole ini memiliki cita rasa khas Parahyangan yang berada di daerah Cikole. Tidak hanya makanan saja yang disajikan di rumah makan Cikole ini, tetapi terdapat juga toko pernak-pernik etnis khas Sunda, souvenir, batik tulis, fashion, dan oleh-oleh lainnya. Selanjutnya yaitu restoran Sangkuriang, sebuah restoran yang berada di wilayah Cikole yang menyediakan makanan Chinese food, seafood, dan makanan Sunda. Yang menarik di restoran ini yaitu pengunjung dapat memilih tempatnya, yaitu berada di saung lesehan atau di meja makan. Di restoran ini juga terdapat live musik sehingga dapat menarik para wisatawan untuk kesini. Selanjutnya itu ada warung nasi Saung Pinus, sebuah rumah makan tradisional yang harganya cukup murah dengan fasilitas yang cukup lengkap. Seperti di sini terdapat paket ayam bakar yang dimulai harganya 33.000, dan yang paling murah untuk harga paket yaitu paket ayam goreng yaitu 28.000. Selanjutnya yaitu ada Saung Cikidang, rumah makan dengan konsep sederhana dan menu khas Pasundan yang berada di saung tempat makannya, dan dengan nuansa pegunungan yang menambah kenikmatan hidangan yang disajikan dengan harga yang bersahabat relatif murah ini. Selanjutnya yaitu rumah makan yang saya pilih yaitu Omah Bambu Restoran. Disebut Omah Bambu Restoran karena desain interiornya dipenuhi dengan ornamen yang terbuat dari bambu. Di sini pengunjung dapat memilih lokasi indoor maupun outdoor dengan pemandangan favorit yaitu Hutan Pinus. Selanjutnya itu nomor 6 yaitu Gubuk Makan Mang Engking, rumah makan yang berada di Jalan Raya Tangkupan Perahu, rumah makan pedesaan lesehan yang berada di sebuah gubuk. Yang menarik dari rumah makan ini yaitu berupa udang bakar madu dan gurame bumbu cobek, sambal terasi, iga bakar madu, dan kepiting lada hitam. Selanjutnya yaitu tempat makan yang saya pilih sendiri yaitu untuk hari pertama makan siang yaitu warung nasi Saung Pinus. Alasan karena makanan khas tradisional, harga yang relatif murah untuk harga paket mulai dari 28.000, wilayah yang luas, dekat dengan objek wisata, terdapat berbagai fasilitas seperti musyola sekaligus isoman. Hari pertama untuk makan malam yaitu Saung Cikidang. Alasannya karena lokasi dekat dengan hotel, makanan khas Sunda, suasana tempat yang santai dan nyaman, fasilitasnya lengkap, harganya murah mulai dari 25.000, dan tentunya terdapat saungnya. Yang terakhir yaitu
pada hari kedua untuk makan siang yaitu gubuk makan Mang Engking. Alasannya karena suasana pedesaan, terdapat banyak aneka menu, makannya berada di gubuk dengan pemandangan yang indah, tempat yang luas, dan makanan khas Sunda bersih dan nyaman. Selanjutnya saya mengidentifikasi penginapan yang berada di Cikole Maribaya. Yang pertama yaitu ada Pondok Wisata Cikole. Ada tiga tipe pondok yaitu Pinus, Damar, Cemara. Tetapi harga yang ditarifkan di Pondok Wisata Cikole ini cukup mahal, yaitu dengan 920.000 untuk per malamnya, tetapi dengan fasilitas yang lengkap. Selanjutnya itu ada Grafika Hotel, Pondok Kahuripan, Villa New Bukit Kasih, Saung Balibu Hotel. Grafika Hotel ini menawarkan 8 unit kamar yang ditawarkan dengan kapasitas maksimal 2 orang per kamar. Tiap kamar di hotel ini sudah dilengkapi fasilitas lengkap. Yang selanjutnya itu beberapa penginapan yang saya pilih yaitu hampir sama dengan yang lainnya, dengan fasilitasnya pun sudah lengkap, tetapi terdapat beberapa hotel yang belum dilengkapi dengan sarapan, sehingga kami harus memilih rumah makan lagi untuk sarapannya. Untuk itu penginapan yang dipilih saya yaitu Saung Balibu Hotel. Alasannya yaitu dekat dengan objek wisata, harga yang relatif murah untuk 13 kamar yaitu 13 dikali 200.000 yaitu 2.600.000 dibandingkan dengan hotel lainnya yang per malam mulai dari 300-an ribu. Sudah terdapat makan untuk sarapan dan terdapat kafe, fasilitasnya lumayan lengkap seperti dapur, kamar mandi, dan terdapat juga wifi. Tetapi di Saung Balibu Hotel ini belum terdapat AC-nya. Berikut rute perjalanannya yaitu yang pertama yaitu Kampus Ten, Orchid Forest, Warung Nasi Saung Pinus, Curug Maribaya, Saung Cikidang, dan Saung Balibu, dan malamnya kita menginap di Saung Balibu Hotel. Pada hari kedua, keesokan harinya saat kita Saung Balibu Hotel, selanjutnya itu menuju pariwisata Ndelok ke Maribaya, makan siang di gubuk makan Mang Engking, dan selanjutnya melanjutkan wisata di kebun begonia. Selanjutnya itu Factory Outlet Store untuk oleh-oleh, dan yang terakhir yaitu kita perjalanan pulang menuju kampus kita. Berikut yaitu itinerary perjalanan wisata ini. Yang pertama, hari pertama yaitu pukul 6 kami dan rekan-rekan kumpul dan briefing sebelum berangkat, yaitu berada di Kampus Ten. Yang pukul 7 perjalanan ke wisata Orchid Forest Cikole menggunakan bus. Sampai di Orchid Forest Cikole pukul 9.45 dan kita berwisata kurang lebih 2 jam di sana. Hingga 11.45 saatnya kita menuju ke rumah makan Nasi Saung Pinus. Perjalanan membutuhkan waktu 15 menit sehingga pukul 12 tepat kita berada di warung Nasi Saung Pinus untuk isoma, yaitu istirahat, sholat, dan makan siang di warung nasi tersebut. Selanjutnya yaitu pukul 13.15 yaitu menuju Curug Maribaya. Dan sampai di sana yaitu pukul 2 siang dan kita berwisata di sana pada jam 16.30 atau jam setengah 5 sore kita perjalanan melihat pemandangan sekitar hingga senja dan menuju rumah makan Saung Cikidang untuk makan malam. Selanjutnya yaitu pukul setengah 6 yaitu 17.30 kita isoma dan makan malam di Saung Cikidang, dan pukul 18.30 atau setengah 7 malam kita menuju hotel. Perjalanan 10 menit kita sudah mencapai hotel yaitu Saung Balibu Hotel. Saatnya kita check in, mandi, dan istirahat sehingga tour hari pertama selesai. Selanjutnya yaitu hari kedua. Di hari kedua jam 6.30 saatnya sarapan dan check out hotel. Terus pukul setengah 8 atau 07.30 menuju wisata Ndelok ke Maribaya menggunakan bus. Perjalanan sekitar 30 menit dan sampai di sana pukul 8 kita berwisata di Tour Ndelok ke Maribaya. Sekitar pukul 11.15 kita menuju gubuk makan Mang Engking untuk istirahat, sholat, makan di sana.
perjalanan yaitu sekitar 30 jam, sehingga pukul 11.45 kita baru sampai di rumah makan tersebut. Kita menghabiskan di Soma yaitu kurang lebih 1 jam, dan pukul 1.13.00 kita menuju wisata selanjutnya yaitu kebun begonia. Selanjutnya yaitu setelah berwisata di kebun begonia, kita menuju pusat oleh-oleh Factory Outlet Store pada jam 3:15. Di sana kita dapat berbelanja oleh-oleh. Tentunya waktu yang kami berikan untuk berbelanja oleh-oleh cukup lama, yaitu sekitar 2 jaman. Dan untuk pukul 17.30 atau setengah 6 malam sore, perjalanan pulang menuju stand dengan bis, dan diperkirakan pukul 19.30 atau setengah 8 malam kita sudah tiba di kampus stand dan tur telah selesai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.